masuk dalam doa. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan hidup kami, dan yang saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk membangun ibadah live streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari betapa diri kami masing-masing penuh dengan kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa. Sebelum kami menghadap kehadirat-Mu lebih lanjut, kami mohon agar kuasa Roh Kudus menilai hati kami, melihat kami satu persatu, dan apabila terdapat kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa, ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kedatangan kami di tempat ini adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh yang Kudus. Kami menyerahkan Pak Edi Mulyono selaku imam yang menata ibadah ini. Demikian juga Pak Wibisono yang berikan hikmat untuk firman maupun penjelasannya. Dan kami juga menyerahkan akan Pak Martadi, Bu Ira, demikian juga Bu Hardi, Pak Hardi, Pak Asani, dan juga yang tengah mengoperasikan multimedia, baik itu Ornel, Yesa, juga Aveng dan Nathan. Kami mohon berkat dari kami semuanya ini, agar tugas kewajiban kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan Roh Kudus menjauhkan kami dari segala yang jahat, kuasa kasih-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kemuliaan nama Bapa akan terwujud pada ibadah malam hari ini. Kami juga menyerahkan peralatan, listrik PLN, dan apapun juga yang mendukung semuanya ini, agar Bapa memberkati, sehingga dengan demikian sungguh kemuliaan-Mu nyata pada kami semua yang ada saat ini. Demikian doa permohonan kami aturkan dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman-Nya Yeremia 23 19-20. Nanti Pak Martadi doa pengampunan dosa, Mbak Ira doa pembukaan, Mbak Dina doa syafaat dan tutup. Shalom alaihim Bisem Yesua Hamasya. Segala puja dan puji mari kita aturkan kepada Bapa di surga yang telah menyertai kita dari waktu ke waktu sampai malam ini. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memuja, mengagungkan namanya bersama saudara-saudara kita di rumah. Kita satu hati, satu roh, satu pikir untuk memuji namanya. Mari kita angkat pujian yang pertama, berdoalah berjagalah, 595.
Kristus, betapa kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini sangat diperlukan, sehingga pada waktunya Tuhan memanggil kita datang pada kita telah siap. Namun Tuhan tidak ingin anak-anaknya penuh dosa, penuh kelemahan, ketidakmampuan melakukan firman-Nya. Oleh karena itu mari kita akui bersama dosa-dosa kita melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, kalau kita sudah menyadari keberadaan kita yang penuh dosa ini, mari kita mau ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Kita ungkapkan dengan sepenuh hati kita. Jadikanlah hatiku tahir dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami aturkan ya Bapa. Bapa telah memberkati kami, mempersatukan kami di tempat ini dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama Bapa. Namun Bapa, kami akui bahwa kehidupan kami banyak cacat dan celahnya, banyak dosa yang kami lakukan. Maka kami mohon Bapa, sebelum ibadah ini kami mulai, kami mohon Bapa mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami berkenan di hadapan Bapa untuk memuliakan nama Bapa di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon. Haleluya. Amin. Saudaraku, bila kita memohon pengampunan dengan hati yang remuk, hati yang rempuh,
Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, melihat siapa kita ini. Oleh karena itu mari kita menghampiri hadiratnya yang kudus dengan pujian. Aku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus, berharap domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku Di hadapan Yang Maha Kudus, marilah kita bersorak-sorai bersukacita bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kasih Bapa untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang malam hari ini bersama-sama dengan para hamba-hamba-Mu, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Edi, Pak Gunawan, Bapak Wibisono yang saat ini Tuhan Yesus berkenan untuk memimpin ibadah. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai para hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikannya nanti Tuhan Yesus sebagai makanan bagi rohani kami benar-benar berasal dari surga. Kuasailah kami semua ya Bapa dengan Roh yang kudus, sehingga firman Bapa tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh melakukannya dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Bapa, kami berdoa bagi ruangan ini, terlebih ruang hati kami dan pikiran kami. Bila ada roh-roh jahat, kiranya Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan dari hati dan ruangan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan sabdanya yang sungguh menjadi pelita bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari kita pujikan, kurasakan kasih Yesus.
Yesus, bersama saudara-saudaraku yang ada di tempat ini dan di rumah, merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. Terbukti Bapa telah berkenan mengaruniakan firman-Mu sebagai makanan bagi roh kami, sebagai pelita kaki kami, dan terang bagi hidup kami. Wujud kasih yang luar biasa ini. Oleh karena itu, kami serahkan pribadi-pribadi ini ke tangan-Mu, agar merasakan benar bagaimana Allah berkenan kepada saudara-saudaraku semua. Hamba yang didahului membaca, mampukan kami baca dengan benar. Pak Wibi yang akan memimpin perenungannya juga Bapak berkati, sehingga Roh Kudus sajalah yang akan berbicara kepada kami semua. Matur nuwun Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, penuh syukur kami aturkan. Haleluya, amin. Kekasih Kristus, firman pada malam ini dari Yeremia 23, Yeremia pasal 23 ayat 19 dan 20. Yeremia pasal 23 ayat 19-20 yang demikian sabdana. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Demikian sabda Tuhan. Shalom Alaihim Bism Yeshua Masya. Shalom Bismillah. Damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Sungguh tiada hentinya kita boleh menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan kita yang sangat agung, di mana kasih-Nya senantiasa tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita, sehingga sampai saat ini pada malam hari ini pun kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bersama-sama lagi memuji muliakan nama-Nya. Bagaimana firman ini tadi, kalau sudah angin badai Tuhan ini diberikan, siapa yang dapat menolaknya? Jelas sekali firman di Yeremia 23 ayat 19 tadi. Lihatlah angin badai Tuhan. Angin badai Tuhan apa? Ternyata disebutkan duanya, yakni kehangatan murka. Jadi ini saat sekarang inilah kehangatan murka Allah itu diberikan kepada seluruh umat, seluruh penduduk bumi ini. Kehangatan murka Tuhan ini sekarang sudah keluar, ya, keluar dan menyambar. Itu kan kalau sudah menyambar, kena sambaran badai topan Tuhan, gimana? Otomatis kita akan binasa. Dan angin puting beliung disebutkan kita tadi kan, ya, kan ya? Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Jadi di sini terutama yang mendapatkan, yang terkena badai topan Tuhan ini, angin puting beliung Tuhan ini, badai angin Tuhan ini adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang sudah mengerti, sudah mengenal, sudah tahu siapa Tuhan, tetapi dia tidak mau berbakti, tetapi dia tidak menyerahkan seluruh jiwanya kepadanya, tetapi dia menyangkal firman-Nya, tetapi dia menolak apa yang menjadi perintahnya. Dia sudah tahu Tuhan menghendaki perintah seperti apa, dia tidak dilakukan. Itu namanya orang fasik. Dan juga kita,
Kalau kita sudah tahu firman Allah, kita tidak melakukannya, kita adalah juga orang-orang fasik. Ini harus kita pahami. Sehingga apa? Lah, ketika dilihat kefasikan kita ini sudah melampaui batas di hadapan Allah, ya kita akan terkena. Ya. Angin badai Tuhan tadi akan keluar menyambar. Gitu? Dan akan menimpa kepala orang-orang fasik. Ini akan diberikan pada kita juga. Selanjutnya di 20 tadi itu, murka Tuhan tidak akan surut. Berarti apa? Terus menerus. Kan ya? Murka Tuhan tidak akan surut. Kan ya? Bahkan disebutkan ia akan melaksanakan, mewujudkan. Kan gitu kan ya? Rancangannya, rancangan Allah yang ada di dalam hatinya Allah, sesuai dengan hatinya Allah. Gak ada nih yang dapat menghentikan murka Tuhan ini, karena dia akan tetap menjalankan, mewujud, menyatakan apa menjadi rancangan Allah sendiri sesuai dengan ada yang apa di dalam hatinya Allah itu tadi, untuk memberikan di ayat 19 tadi, angin badai puting beliung, yaitu kehangatan murka Allah akan diberikan. Dan hanya orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberi hikmat, itu pada akhirnya dia akan mengerti tentang hal itu. Bersyukur kalau kita ini juga menyadari bahwa kondisi keadaan sekarang ini yang terjadi ini juga merupakan badai amarah atau murka Tuhan kepada kita semuanya. Dan kalau kita ini sampai saat ini juga dilindungi, disertai, ya ini karena kemurahan dan kasih Allah saja. Karena ini adalah kegenapan firman. Kegenapan firman Allah yang dinyatakan supaya kita bisa melihat bahwa kebenaran firman itu betul-betul dinyatakan di depan mata kita sendiri. Kita lihat sekeliling kita, kanan kiri kita, semua orang pada gelisah, semua pada orang-orang semua pada takut, berjabat tangan aja sudah takut, bertatap muka omong-omongan dengan jarak dekat takut. Jadi ketakutan ini yang berlebihan ini juga membahayakan kita sendiri sebenarnya. Karena dengan ketakutan itu diri kita ini juga akan semakin ditekan oleh ketakutan, ya. Kepercayaan kita akan semakin pudar. Kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita sudah beriman pada Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak berpegang pada firman-Nya? Kenapa kita tidak mengamini firman-Nya? Bahwa Tuhan Yesus akan tetap melindungi anak-anaknya yang setia. Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman ketika hidup kita ini berpadanan dengan Dia. Tapi kalau hidup kita fasik, ya seperti tadi itu firman tadi, kita akan disambar oleh angin topannya Allah, oleh angin puting beliungnya Allah, oleh badai anginnya, angin badai diberikan kepada kita kalau hidup kita tidak sepadanan dengan Allah. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai sekali lagi ketakutan yang ada di sekeliling kita ini sampai menggerogoti iman kita. Waspada tetap, ya, waspada tetap. Berjaga-jaga harus. Tapi ingatlah, kalau Tuhan tidak menyertai kita, segala upaya manusia pun ini akan menjadi sia-sia. Ini yang harus kita pegang dulu. Jadi bagaimana ya, kita harus mengupayakan bagaimana kita mengundang Allah di dalam karya Roh Kudus untuk menaungi, memelihara kehidupan kita ini. Karena firman-Nya mengatakan pada saat-saat terakhir ini yang digenapi oleh Allah. Alat penampi sudah ada di tangannya.
Ya toh? Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Ini kenapa nih? Alat penampi Allah ini sudah dilakukan saat ini. Tetapi debu dan jerami itu akan dibakarnya. Yang membakar Tuhan sendiri. Nyanya besar di situ. Akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3:12 Hasani. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan Ia ya. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ini tangannya Tuhan sendiri. Jadi saat inilah alat penampi ini dipakai Tuhan untuk memisahkan. Terus dilanjut. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika kita ditampi oleh Allah ini dengan alatnya Allah ini, apakah kita termasuk gandum? Apakah kita termasuk debu jerami? Kalau kita termasuk gandum, akan dikumpulkan oleh Allah dalam lumbungnya, artinya di rumah Allah. Kita akan merasakan sukacita surgawi bersama Allah di sana. Tapi ketika kehidupan kita seperti debu dan jerami, kita akan dibakar oleh api yang tidak terpadamkan. Firman-Nya mengatakan begitu. Jadi kita ini tidak bisa minta kepada Tuhan gitu, aku jadikan gandum. Minta boleh, tapi kita jadi gandum ndaknya nih adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita minta jadi gandum, tapi hidup kita tidak melakukan firman. Kita berlaku sebagai orang fasik. Apa bisa menjadi gandum? Tidak bisa. Kita akan jadi debu jerami yang pada akhirnya nanti kita akan dibakar. Ingat ini, karena alat penampi saat ini, ya Tuhan mulai menampi kita. Kalau beberapa waktu yang lalu, baik di ibadah Gelmit atau di Oregi atau di apa itu, ya, memang saat ini adalah kegenapan firman. Malaikat maut ini sudah keluar bersama kerajaannya maut untuk menghabisi, untuk membinasakan seperempat dari penduduk bumi. Dengan apa ya saat ini yang terjadi? Makanya kalau kita tidak masih termasuk gandum yang dipilih Allah, bisa-bisa kita juga masuk dari debu yang nanti akan dibakar oleh Allah. Makanya kita harus mumpung ada waktu yang ada saat ini, waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan ini, mari kita gunakan betul-betul. Bagaimana kita membangun persekutuan kita dengan Kristus, supaya ketika murkanya ini disambarkan, ya, kehangatan murkanya ini menyambar, kita tidak sampai tersambar karena kita berlindung di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita sudah melakukan kegiatan yang diminta Tuhan, membangun persekutuan pribadi lepas pribadi? Sering dicontohkan kalau Daniel 3 kali, Daud 7 kali, kita berapa? Apa ini sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar? Tuhan yang mengetahui nanti itu. Bagaimana kedekatan kita mengerti tentang firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita perjuangkan, bagaimana waktu-waktu yang ada ini supaya kita ini bisa terus berada dalam lindungan Allah.
Karena telah tiba saatnya penghakiman itu akan dimulai. Ya toh? Dan pertama-tama yang harus dihakimi adalah rumah Allah sendiri. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita dalam arti di sini yang mengerti tentang firman Allah. Kita di sini berarti mengimani akan karya Allah. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini yang harus kita pahami dulu ini. 1 Petrus 4, 17-18 Mas Ardi. 1 Petrus 4 ayat 17-18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kita nggak terasa nih. Ya, penghakiman ini sekarang sudah dimulai melalui alat penampi Allah ini tadi. Ya toh, Allah sudah mulai ini. Dengan angin badai Tuhan, yaitu kehangatan murkanya, Allah untuk memisahkan ini antara gandum dan jerami tadi. Terus Mas Ardi. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Pada rumah Allah sendiri berarti kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah kita yang percaya akan kebenaran firman Allah ini, kita yang percaya akan Injil Kristus ini, inilah yang pertama-tama akan dihakimi. Apakah kamu sudah melakukan firman itu? Apakah kamu sudah mengerti tentang firman itu dan melaksanakannya? Tuhan akan menuntut itu pada kita semuanya. Ini yang harus kita pegang betul. Kalau kita hanya sekedar bangga menjadi orang Kristen, menjadi orang yang disebut anak Allah, tetapi dalam praktek hidupnya jauh dari firman Allah, ya jangan harap kita akan dapat hidup seperti gandum tadi. Yang pasti di situ kita akan disingkirkan, kita akan dibakar karena kita dianggap sebagai debu dan jerami. Terus Mas Ardi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jelas kan? Bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak percaya dengan Injil Allah? Tidak percaya bagaimana? Dia tidak mengetahui. Orang kalau nggak percaya berarti dia nggak mengetahui. Iya. Karena dia dikasih aja nggak percaya, nggak pernah baca namanya nggak percaya. Ataupun dia membaca tapi dia tidak melakukan. Itu sama dengan orang yang tidak percaya dengan Injil Allah. Apakah kita juga termasuk di situ? Tuhan yang tahu. Makanya hati-hati. Tapi 18 itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang benar saja hampir-hampir tidak Diselamatkan. Apakah kita sudah termasuk orang benar? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kita mengakui bahwa kita tidak ada yang benar sebetulnya. Kalau kita lihat di Roma itu kan ya, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak kan? Ya, kita ini bisa dibenarkan hanya karena kemurahan dan karena kasih Allah saja. Itu terjadi ketika kita ini mau mendekat pada sang kebenaran. Sama dengan kita. Ketika kita haus ada sumber air. Kalau kita tidak mendekat, apakah sumber air itu yang mendekat pada kita? Iya toh? Demikian juga kita. Karena Yesus adalah sang kebenaran. Kalau kita kepingin hidup benar, ya kita harus rajin mendekat pada Dia. Melekat pada Dia, bersekutu dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia. Kita pasti akan di situ akan dibenarkan. Walaupun kondisi kita tadi adalah orang-orang yang berdosa. Tapi karena kita mau datang pada Yesus,
Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semuanya yang percaya. Kita pasti akan dibenarkan oleh karena kasih Kristus itu. Ya. Kan disebutkan ayat 19 kalau kita ini juga menderita ya karena kehendak Allah, ya toh? Iya. Enggak usah ragu kan ya. Malah disuruhkan menyerahkan jiwamu kan ya. Iya kan ya? Dengan sukacita. Loh. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian, enggak usah susah. Coba Mas Adi dibaca ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah. Jadi menderita karena kehendak Allah loh ya. Bukan menderita karena tingkai dewe. Bukan menderita karena perbuatannya sendiri. Menderita karena kehendak Allah ya saat ini. Ketika kita tidak bisa mengabarkan kabar sukacita, kita dihalang-halangi mengabarkan kabar sukacita. Ini namanya menderita karena kehendak Allah. Kita dianiaya ketika kita mengabarkan Injil Kristus. Kita ditolak, kita dihina, kita dicemooh, dicaci maki ketika mengabarkan kabar sukacita Allah ini. Ini berarti kita menderita karena kehendak Allah. Ya, tapi kalau kita menderita karena salah kita sendiri, ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh berzina. Ini menderita karena perbuatan sendiri, toh. Ya ini, ya jangan bersukacita, itu memang upahnya. Tapi kalau kita tadi menderita karena kehendak Allah, disebutkan di situ agar kita menyerahkan jiwa kita dengan sukacita kepada pencipta kita yang setia. Pasti di situ Allah mempunyai rencana dalam kehidupan kita anak-anaknya. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya hidup di dalam penderitaan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan pertolongannya, Allah ini pasti akan hadir di situ. Sebab firman-Nya mengatakan akan tetapi, ya, karena Allah mengasihi kita, ya, kan tetapi karena Allah mengasihi kita, karena kasihnya Allah kepada kita, oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa ini, Kristus ini sudah mati untuk kita. Ya. Ini karena kasih Allah kepada kita. Oleh karena kasihnya Allah kepada kita, Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Supaya kita ini yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dengan yakin, dengan pasti kita pun akan diselamatkan dari murka Allah ini. Roma 5:8-9 Mbak Dina. Roma 5:8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini loh ya. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini adalah karena kasih Allah yang diberikan kepada kita. Ditunjukkan dengan Dina? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa ini. Jadi ketika keadaan kita dalam berdosa, Allah ini sebenarnya mengasihi kita. Dia tidak membiarkan anak-anaknya ini binasa karena dosa, kan? Sehingga Ia mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal ini, untuk menjadi korban penebusan dosa. Karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Manusia tidak bisa menebus dosa-dosanya sendiri dengan amal kebaikan apapun, sebesar apapun. Manusia tidak akan dapat menyelamatkan atau menebus dosanya sendiri. Sehingga dibutuhkan pertolongan atau penolong yang betul-betul suci, betul-betul kudus. Ya, orang berdosa, kalau yang menolong orang berdosa gimana? Ya percuma, korbannya orang berdosa kan enggak bisa. Makanya di sini diperlukan korban kudus, korban yang suci. Kalau dalam perjanjian lama diibaratkan dengan darah domba, darah lembu, darah kambing. Ya. Tetapi pada zaman Kristus ini, ya kalau secara logika, kalau manusia berdosa ditebus dengan darahnya domba atau darah binatang, kan lebih suci binatangnya daripada manusianya. Ya, sehingga manusia tidak ada harganya. Mungkin bisa seperti, padahal kita adalah manusia, adalah ciptaan yang mulia. Iya kan? Tetapi karena kasih Allah inilah, sehingga Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah manusia yang suci, manusia yang sempurna, karena dia lahir dari Roh Kudus. Inilah yang dapat menebus manusia yang berdosa. Karena darah domba yang kudus di dalam Kristus Yesus inilah yang sanggup menyelamatkan kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Tuhan Yesus ini. Iya, pasti kita pun akan diselamatkan dari murka Allah. Pak Dina, ayat 9. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Masa masih mau ragu? Masa kita ini masih gak percaya dengan firman ini? Masa kita ini akan takut, masih takut dengan situasi yang ada sekarang ini? Iya apa enggak? Nah, kalau kita masih takut dengan keadaan sekarang, memang kita ini adalah domba-domba sembelihan yang setiap hari diarahkan, diserahkan kepada maut kok. Siapa enggak? Saya tadi pagi itu mendengarkan kesaksian seorang namanya Ahmad Sabah gitu ya. Dia dipanggil menjadi murid Kristus. Barusan ini di tengah-tengah kondisi seperti ini, dia itu menginjili ke Sumatera bersama istri dan anaknya. Nggak takut dia. Justru disinilah tantangan kita untuk membuktikan karya Allah. Dan kalau saya mati karena ini adalah mati karena Kristus. Ini adalah keuntungan bagi saya dan keluarganya. Mengimani itu, dan luar biasa dia dipakai ini orang ini, karena dengan ketulusan dan dengan sungguhannya mujizat dinyatakan. Dia hanya berdoa jarak jauh itu, orang yang didoakan itu sembuh. Sampai seperti itu kuasanya Allah yang diberikan pada dia, sehingga orang-orang ini pun banyak dari coba kerabat-kerabatnya ini, dari teman-temannya, banyak diinjili dia, dan dia ikut Kristus. Kita kapan bisa belajar meniru seperti itu? Ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Nah, kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini kita takut untuk mewartakan kabar kebenaran Kristus, apakah kita ini tidak termasuk debu jerami atau orang-orang fasik? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Karena itu, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Karena Tuhan mengingatkan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi ingatlah, pada hari malang, ya,
kita harus ingat ketika pada hari malang, bahwa hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pengkhotbah 7 ayat 13-14. Mbak Ira. Ayat 13-14. Pengkhotbah 7 ayat 13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan? Siapa yang dapat? Nggak ada. Kalau misalnya Allah mengendaki hari ini saya diambil atau Bapak Ibu diambil, siapa yang bisa menghalangi? Apakah itu karena corona? Apakah karena itu sehat? Apakah karena itu sakit? Apakah karena itu sesuatu hal? Siapa bisa menghalangi? Nggak bisa. Demikian juga saat ini, ketika pandemi ini Allah berikan, siapa yang bisa menghentikannya? Yang dapat menghentikan murka Allah ini ketika kita ini mau menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan bertobat, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan mau melakukan firman-Nya dengan benar. Allah pasti akan berbelas kasih pada kita. Allah pasti akan melindungi kita. Nah, cuma karena kita ini seperti dari awal tadi, ayolah, ketakutan-ketakutan yang ada ini kita kikis. Jangan ini terlalu menguasai diri kita lah, supaya kita ini tetap bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Kristus. Ayat 14 tadi, pada hari mujur. Ayat 14. Pada hari mujur bergembira. Gampang kan? Iya. Ya. Semua orang pada hari mujur pasti gembira. Untuk bersuka cita mudah sekali. Ketika keadaan baik, ketika keadaan sukses, betapa luar biasanya. Karena begitu besar kuasanya yang luar biasa sampai kita lupa mengucap syukur. Ya bang? Ya. Karena saking senengi, lali, lupa. Ketika hari malang datang, berapa kali mulut kita ini manggil Tuhan? Coba bandingkan. Ketika kita dalam keadaan sehat seperti ini, mulut kita berapa mencari Tuhan? Berapa kali satu hari? Menyebut nama Tuhan kita berapa kali? Tapi ketika kita sakit, ketika kita ditimpa mara bahaya, kecelakaan atau pergumulan hidup, lebih banyak mana coba? Dermemelnya mulut ini. Iya Mbak? Lah. Terus Mbak Ira? Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Itu kan sama kan? Hari malang ini juga Allah jadikan sama seperti hari mujur. Artinya di sini ya ayo kita sama-sama mencari Dia dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Karena manusia ini tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pada masa depannya. Nah kalau kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di belakang hari, kenapa kekhawatiran kita harus lebih menguasai diri kita daripada keyakinan iman kita pada Tuhan? Ini yang mestinya harus kita pikirkan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran ini tidak membatasi gerak kita untuk mengabarkan kabar suka Kristus ini, gitu loh ya. Jadi ayo, mumpung ini Tuhan memberi kesempatan pada kita, mengingatkan pada kita kembali melalui firman-Nya ini, semoga kita dibuka oleh Roh Kudus. Kita sadar bahwa kita ini sebagai orang-orang pilihan ini mempunyai tugas tanggung jawab yang tidak ringan, tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan kalau penghakiman itu dimulai dari kita tadi kan gitu ya, dari rumah Allah sendiri, tapi kita tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus kendaki, apa kita tidak menjadi debu dan jerami yang akan dibakar pada api yang tidak terpadamkan ini? Ya, ingat tuh ya, Yeremia 29 tadi, 19-20,
murka Tuhan tidak akan surut. Artinya ketika Allah sudah melepaskan ya kehangatan murkanya tadi kan ya, yang diibaratkan seperti angin topan atau seperti angin puting beliung, nggak ada yang bisa menghentikannya ya. Hanya pertobatan kita, hanya kesungguhan kita mencari Tuhan, hanya kesungguhan kita melakukan firman Tuhan, itu yang dapat menyelamatkan kita. Itulah firman nikmat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita semuanya. Haleluya, amin. Segala puji syukur buat keagungan Kristus yang telah mengasihi kita, kembali meneguhkan hati kita di saat-saat suasana seperti ini. Kita dikuatkan, karena itu jangan takut, harus mendekat kepada Allah agar kita tidak terpapar oleh murka Allah ini. Mari kita puji namanya dengan pujian nomor 404, tiap langkahku, ayat 1 dan 3. Kita sampai di rumah Bapa. Kita akhiri ibadah kita dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih Tuhan Yesus di malam ini, sehingga Tuhan Yesus menyertai kami di dalam beribadah, dan juga Bapa memberkati kami dengan firman. Mampukan kami ya Bapa, hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, sehingga kami tidak tertimpa oleh murka Allah. Bapa, saat ini kami hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta. Berkati para imam Soko Guru Piranti yang telah Bapa tetapkan. Bapa, kiranya Bapa mampukan di dalam mendampingi dan memberikan semangat untuk senantiasa terus berharap dan memperkuat imannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Para imam Soko Guru Piranti yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sudah sepuh, berkati juga ya Bapa, supaya tetap berserah hanya padamu. Bangsa dan negara kami dengan segala keberadaannya yang saat ini masih mengalami permasalahan, baik di masa pandemi ataupun berbagai masalah yang ada, kiranya Bapa menuntun pemimpin kami dari atas hingga ke pelosok daerah,
sehingga Bapa sendiri yang memampukan di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Gereja-gereja dimanapun berada, para pendeta, pastor, dan para pekerja yang lainnya, kiranya Bapa juga memampukan di dalam untuk mendampingi para jemaat di gerejanya, sehingga tetap setia pada Tuhan Yesus. Para medis berkati juga dengan kekuatan dan kesehatan, di mana saat ini banyak sekali saudara kami yang terkena wabah, sehingga bisa mendampingi dan merawati dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Bapa melalui dana sukarela ini. Tuhan Yesus, mohon sucikan, kuduskan, sehingga bisa menjadikan kemuliaan nama Tuhan Yesus di muka bumi. Bapa, kami sungguh mohon penyertaan-Mu ya Bapa, apapun yang selanjutnya akan kami lakukan dalam kehidupan kami, kiranya Bapa juga tetap menolong dan menyertai. Ampunkanlah kami ya Bapa, apabila dalam ibadah banyak hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.